kabar hari ini? Puji Tuhan, Ibu harap kamu semua dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat. Ya, tetap sesuai dengan protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan stay at home. Jangan kemana-mana ya. Baik, minggu lalu Ibu sudah membahas materi kita tentang seni lukis. Dan hari ini, materi kita yang akan kita bahas adalah tentang seni patung. Ya, jadi ada banyak hal yang nanti akan Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini. Dan silakan, Ibu berharap kamu bisa sungguh-sungguh mempelajarinya, fokus supaya kamu bisa menyelesaikan pelajaran ini sampai tuntas. Ya, dari awal sampai akhir. Lalu jika ada tugas nanti, tolong dikerjakan. Baik anak Ibu, silakan selamat mengamati video pembelajaran berikutnya. Baik, materi kita tentang seni patung. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, ada baiknya Ibu akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran. Nah, seyogyanya setelah kita belajar ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian seni patung, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk perwujudannya, kemudian mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Yang keempat, mendeskripsikan teknik berkarya seni patung, dan yang terakhir, kamu bisa membuat sebuah karya seni patung sederhana. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu mengenai apa sih artinya patung. Nah, definisi patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Lalu ada juga pendapat dari Sunarso dan Suroto bahwa seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Jadi kalau ada bentuk meruangnya berarti itu disebut patung. Nah, satu lagi, menurut B.S. Meyer, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Itu adalah pengertian dari patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Sunarso dan Suroto, dan juga menurut B.S. Meyer. Nah, yang berikutnya, fungsi patung. Ada beberapa fungsi patung yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, fungsi sebagai religi, yaitu untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Ibu kasih contoh di sini untuk gambarnya. Ini adalah patung Bunda Maria. Biasanya patung ini bisa kita temukan di gereja, ya, gereja-gereja umat Katolik. Ya, ini berarti fungsi patungnya sebagai sarana beribadah. Kemudian ada juga patung Buddha yang mungkin bisa kita lihat di tempat-tempat ibadah Buddha, ya. Nah, di situ juga ada. Ini untuk fungsi patung religi sebagai sarana beribadah dan bermakna religius. Nah, fungsi patung yang berikutnya itu adalah monumen. Untuk monumen ini biasanya memperingati atau mengenang suatu peristiwa. Ibu kasih gambar di sini adalah peristiwa pahlawan revolusi. Jadi ini terletak di daerah Lubang Buaya. Ini memperingati kesaktian Pancasila, bagaimana G30 SPKI mereka menjadi korban-korban G30 SPKI. Jadi kalau kamu main ke daerah Lubang Buaya sana di Jakarta Timur, kamu kan bisa menemukan patung-patung itu. Nah, ini disebut monumen karena dia dibuat untuk memperingati atau mengenang suatu peristiwa, ya. Fungsi yang berikutnya yaitu arsitektur. Arsitektur ini patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Jadi dia nggak cuma sekedar patung, tapi juga sebagai bangunan. Contoh, Ibu kasih contoh di sini, gambarnya adalah keong mas. Patung keong mas ini bisa kamu dapatkan juga, bisa kamu jumpai di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, selain dia berfungsi sebagai patung yang berbentuk keong berwarna emas, dia juga punya fungsi sebagai teater, tempat orang bisa menonton pertunjukan, ya. Jadi ini berarti fungsi patungnya arsitektur karena dia punya
fungsi selain fungsi estetika, dia juga punya fungsi konstruksi bangunan. Yang berikutnya, fungsi patung yang berikutnya adalah dekorasi. Artinya untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Kalau kamu pergi ke bandara sana, kamu akan temukan di sana ada patung eagle, elang ya. Lalu di simpang kuda itu ada patung kuda. Nah, mau ke arah Nagoya sana itu banyak patung-patung tentara Romawi yang menghias panjang jalan, di jalan itu sampai ke arah simpang jam ya. Jadi itu untuk dekorasi, menghias bangunan atau lingkungan ya. Itu fungsinya berarti untuk dekorasi. Kemudian fungsi patung yang berikutnya adalah sebagai hasil karya seni. Jadi karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahannya saja. Jadi memang dibuat itu hanya untuk dinikmati keindahannya. Jadi memang betul-betul murni, karya seni murni fungsi patungnya. Nah, yang berikutnya kerajinan. Ini bedanya ya, sorry Bu mundurin lagi. Ini perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi fungsi hasil karya seni yang murni itu dia memang hanya untuk dinikmati keindahannya. Tapi kalau fungsi patung untuk kerajinan ini justru hasil yang dibuat untuk konsumerisme. Jadi patung itu dibuat untuk memenuhi pesanan pembeli, dibuat untuk memenuhi selera pembeli. Jadi mungkin dia minta patung yang berbentuk ayam, dia minta patung yang berbentuk kuda. Jadi ini fungsi patungnya adalah sebagai kerajinan, hasil dari para pengrajin yang dibuat untuk konsumerisme. Nah, sekarang bentuk dan jenis patung ya. Tadi kamu sudah tahu fungsi-fungsinya apa. Nah, sekarang bentuk dan jenis patung. Ada terbagi dua. Yang pertama adalah patung figuratif, artinya patung yang merupakan tiruan dari alam. Jadi kalau patung kuda, patung eagle ya atau elang, itu namanya patungnya figuratif. Patung Liberty itu perempuan ya, jadi dia figuratif. Lalu yang kedua, patung yang sudah lepas dari bentuk tiruan alam, patung non figuratif atau patung imajinatif. Jadi betul-betul nggak sama lagi, tidak sesuai lagi dengan tiruannya. Jadi sudah keluar imajinasi dari pematung tersebut. Nah, sekarang bahan seni patung itu ada beberapa bagian. Yang pertama bahan lunak. Dari bahan lunak ini biasa kita temui clay. Clay itu adalah tanah liat ya nak. Clay itu adalah tanah liat. Kemudian plastisin itu lilin mainan. Ini termasuk bahan lunak yang bisa kamu bentuk menjadi sebuah patung. Kemudian bahan patung yang lain adalah bahan sedang. Itu biasanya patung kayu mahoni. Ini contohnya patung kayu mahoni. Dia bahannya sedang, jadi tidak terlalu keras. Lalu yang ketiga ini adalah bahan patung keras. Itu adalah contohnya Ibu kasih kayu jati. Makanya patung yang terbuat dari kayu jati ini adalah patung yang mahal, karena proses pembuatannya juga bukan hal yang mudah, karena dia bahannya keras. Jadi dia juga bisa tahan sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan juga beratus-ratus tahun, sehingga makanya harganya bisa lebih mahal daripada bahan yang lainnya. Itu bahannya ya. Nah, sekarang untuk bahan seni patung yang cetak atau cor, ini bisa juga dari gipsum atau dari semen. Jadi ini dicetak kemudian dicat ya. Bisa dari gipsum, bisa dari semen, tergantung. Nah, sekarang alat seni patung yang biasanya kita suka temui adalah sudip. Sudip ini biasanya untuk bahan-bahan yang tidak keras ya, yang tidak keras. Kemudian ada juga tang. Kalau ini kita menggunakan kawat, jadi kita butuh tang. Kemudian ada meja putar. Ini kalau kita mau membuat dari tanah liat. Kemudian ada palu kalau kita mau memahat ya, bersamaan dengan pahatnya. Lalu ada sendok. Sendok ini fungsinya kalau kamu membuat dari bahan cetak atau bahan cor, misalnya gipsum atau semen dan lain sebagainya. Itu yang kita pakai. Nah, teknik berkarya seni patung yang pertama, teknik pahat, mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Ini contohnya.
Jadi banyak candi-candi dan yang menggunakan teknik pahat ini, ya. Lalu yang kedua, teknik butsir. Ini membentuk benda dengan cara mengurangi atau menambah bahan dengan menggunakan sudip. Berarti dia bahannya ini bahan yang lembut, yang lembek. Kemudian yang ketiga, ada teknik berkarya seni patung, teknik cor. Dia membuat patung dengan adonan ke dalam cetakan. Jadi seperti tadi gipsum, semen, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, itu ada teknik las. Dia membuat patung dan bahan logam atau besi. Jadi inilah yang akhirnya teknik-teknik yang bisa kita pakai ketika kita membuat sebuah patung. Nah, teknik berkarya seni yang kelima, yang terakhir, ini adalah teknik assembling. Dia membentuk bermacam-macam material. Jadi ada kayu, ada kertas, ada plastik dibuat jadi satu. Nah, itu termasuk dalam teknik assembling. Ya. Baik. Itu tadi penjelasan Ibu tentang seni patung. Dari bahannya, dari tekniknya, dari fungsinya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas buat kamu. Tolong dengarkan baik-baik tugasnya yang akan kamu kerjakan. Terima kasih. Ini dulu dari Ibu. Ini dia tugasnya. Nanti tolong kamu kerjakan di dalam buku tulismu. Kemudian kamu fotokan hasilnya dan kamu kirimkan di Google Classroom, ya. Oke, Ibu kasih waktu kamu untuk 1 minggu ini mengerjakan ini tugasnya. Jadi hari Senin depan harus sudah selesai. Baik, paham ya? Ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung chatting di Google Classroom ya, Nak. Ya sudah, terima kasih ya atas perhatiannya.